Halo Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi dengan saya Pendeta Nopan Prasetyo. Hari ini saya akan membawa renungan dari Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 10. Dan silahkan Bapak Ibu Saudara membacanya di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing dengan cara mempost YouTube ini. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk firman Tuhan hari ini kita akan bersama-sama dengarkan. Saya beri judul Kristus Pusat Kehidupan. Kristus adalah sumber kasih karunia. Tahukah kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sebagai manusia ini pada hakikatnya sebenarnya mati. Namun Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat manusia bukan mati secara fisik, tetapi mati secara spiritualitas. Kenapa kita mati secara spiritualitas, Bapak Ibu Saudara? Karena kita sudah jatuh dalam dosa, dan bahkan dosa yang dilakukan oleh umat manusia itu akan menjurus kepada maut dan kematian. Maka oleh sebab itu, walaupun manusia itu kelihatan hidup, namun dia itu mati karena dosanya. Namun mati dalam arti spiritualitas, dalam arti rohani, hubungan antara manusia dengan Allah di surga. Namun Bapak Ibu Saudara, yang menjadi sukacita kita sebagai umat percaya adalah orang-orang yang sudah menerima kasih. Kabar gembira sukacita itu diwujudkan melewati Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang menebus setiap umat percaya, yang menyatakan anugerah dan karunia-Nya sehingga kita memperoleh kehidupan. Bapak Ibu Saudara, Allah adalah Allah yang kaya dengan rahmat-Nya. Allah juga adalah Allah yang kasih-Nya begitu besar, Bapak Ibu Saudara. Dan kita sebagai orang yang pada hakikatnya sudah mati dalam dosa, itu karena anugerah dan kasih Allah, maka kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Kristus adalah Tuhan yang juga adalah manusia. Dia menang melawan maut. Dia ditimpakan dosa semua umat manusia, namun di situ dia kalahkan kuasa maut, kuasa iblis, sehingga dia bisa bangkit hari ketiga. Dan inilah tolak ukur kita sebagai umat percaya, siapa yang beriman kepada Juru Selamat kita Yesus Kristus, maka kita akan hidup, Bapak Ibu Saudara. Jadi oleh kasih karunia, Anda dan saya diselamatkan. Bukan karena usaha kita, bukan karena kita memilih bahwa kita harus selamat, tetapi karena kasih Tuhan kepada umat manusia, dialah yang memilih kita untuk diselamatkan dan memperoleh hidup kembali, Bapak Ibu Saudara. Dalam Kristus ada kebangkitan, dan kita menerima tempat, yaitu tempat yang sudah disediakan bersama dengan Bapa di surga. Amin, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Tuhan, karena kita sudah menerima anugerah ini, kita tidak boleh sombong, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak boleh angkuh. Kita tidak boleh menyombongkan apa yang ada pada kita selama kita di dunia ini. Entah itu jabatan, entah itu harta dunia, entah itu segala sesuatu yang saat ini kita boleh terima ada pada kita. Kita tidak boleh sombong. Bahkan udara yang kita saat ini bisa hirup, itu pun adalah karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Apa sih di dunia ini yang tidak diberikan karena kasih dan anugerah Tuhan? Tidak ada, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita tidak boleh sombong dengan segala yang kita boleh terima. Yang harus kita terapkan adalah kita harus tetap rendah hati. Kita harus tetap sadar bahwa ada Tuhanlah yang menciptakan bumi dengan segala isinya. Maka kita harus tetap bersyukur, bahkan boleh menjadi berkat di mana kita berada. Kematian itu adalah pasti, namun kalau kita masih dalam dosa, maka ketika kita hidup, kita tetap mati. Tetapi kehidupan sejati, Bapak Ibu Saudara, adalah terpusat di dalam Kristus. Kita beriman di dalam
Kristus saja, agar kita bisa hidup dan kita pun boleh diselamatkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya, dan shalom. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman yang kami sudah dengarkan pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu yang sudah mendengarkan di rumah, dan seluruh umat Tuhan yang juga meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan ini diberkati satu persatu. Biarlah kami sekalian boleh menjadi berkat dalam tugas tanggung jawab kami, dan kami percaya bahwa Tuhan akan beserta kami, memimpin kami untuk menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran-Mu, ya Allah Bapa di surga. Terima kasih, berkati segala aktivitas kami, berkati segala tugas tanggung jawab kami, berkati keluarga kami, berkati segala sesuatu yang kami kerjakan agar kami boleh menjadi berkat. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.